Halo anak didik kami, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarmu hari ini, Nak? Semoga anak Bapak dalam keadaan sehat. Nah, di sini kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran PKN tema 1 subtema 2 dengan judul menghargai perbedaan. Nah, mari simak ya Nak ya, supaya anak Bapak lebih mengerti. Menghargai dan menghormati perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dilambangkan dengan rantai. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri, itu gambar rantai. Jadi, jika anak Bapak melihat Garuda Pancasila yang berlambang rantai, itu sila kedua. Lambang sila kedua mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi, contohnya sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di antaranya yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat ataupun masukan teman kita. Nah, yang selanjutnya, saling menyayangi dan mencintai. Artinya kita harus saling menyayangi. Yang ketiga, tenggang rasa. Nah, yang selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh sesuka-suka sama orang lain. Yang kelima, memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Tidak boleh semena-mena, kita harus saling menyayangi. Oke Nak, bagaimana? Apakah sudah mengerti sampai di sini? Jika sudah mengerti, maka kita lanjutkan. Kita tentu pernah menemukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perbedaan kebiasaan, perbedaan makanan kesukaan, dan perbedaan kegemaran. Jadi, ada di antara teman-teman kita semuanya memiliki perbedaan, mulai dari kebiasaan, makanan kesukaan, dan kegemaran. Bapak juga mempunyai perbedaan makanan dan juga kebiasaan Bapak. Apalagi Bapak gemar berenang dan belum tentu anak Bapak semua gemar berenang. Jadi kesukaan, kebiasaan, dan kegemaran itu memiliki perbedaan. Perbedaan dapat kita temukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah. Dalam perbedaan tersebut, kita harus menerapkan sikap menghargai. Sikap menghargai dalam perbedaan merupakan sikap terpuji. Jadi, jika kita menghargai, maka kita termaksud dalam sikap yang terpuji. Artinya, sikap kita layak untuk menjadi contoh panutan bagi teman-teman kita. Oleh karena itu, manfaat sikap menghargai dalam perbedaan di antaranya, yang pertama, menciptakan hidup nyaman. Nah, jadi kita harus hidup nyaman dengan orang lain, tetangga yang ada di lingkungan kita, Nak. Nah, yang kedua, memupuk rasa kebersamaan. Jadi kita harus saling kebersamaan. Yang ketiga, memupuk kerukunan. Yang keempat, memupuk persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus memupuk persatuan dan kesatuan. Kita pasti menemukan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perbedaan kegemaran, olahraga kegemaranmu bisa jadi perbedaan dengan temanmu.
Ya, tentu semua kesukaan itu berbeda-beda ya nak. Bagaimana sikapmu dalam menghadapi perbedaan tersebut? Ayo, bagaimana sikapmu nak? Sikap yang tepat dalam menghadapi perbedaan adalah saling menghargai. Sikap menghargai perbedaan menjadikan hidup rukun. Hidup rukun menjadikan suasana nyaman dan damai. Kita juga dapat melakukan kerjasama dalam perbedaan, dalam menyelesaikan masalah. Jadi, ketika kita sudah hidup rukun, maka segala masalah dan perbedaan bisa kita selesaikan. Jadi, kita harus berdamai ya nak ya, jangan suka berkelahi. Nah, kita masuk selanjutnya. Manfaat kerjasama dalam perbedaan antara lain yaitu meringankan pekerjaan yang berat. Jadi kalau kita bekerja sama maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Itu artinya dalam konsep gotong royong. Mempercepat pekerjaan. Nah, jika kita saling bekerja sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Jadi jika kita kerjasama, kita akan bersatu dalam mencapai tujuan. Yang keempat, menciptakan suasana hidup rukun. Ya, tentu ya nak ya. Yang kelima, menumbuhkan rasa tolong menolong. Yang keenam, menumbuhkan rasa saling membutuhkan. Jadi, dari keenam ini, kita bisa menerapkan ini untuk mencapai kerjasama yang baik dalam perbedaan. Jadi, tidak ada manusia yang benar-benar menyukai kesukaan kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, sekarang kita masuk berbagai cara berdoa. Indonesia mempunyai agama resmi yang dianut penduduknya. Agama tersebut yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama mempunyai tata cara berdoa yang berbeda. Jadi ada 6 agama yang resmi di Indonesia. Nah, itu semuanya berbeda cara berdoanya. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama. Umat beragama bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Setiap warga negara yang baik, kita wajib menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Sikap saling menghargai dan menghormati disebut dalam toleransi. Adanya sikap toleransi akan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Jadi kita harus saling menghargai jika ada teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kalau ada teman kita yang lagi berdoa, baik di masjid, di gereja, atau di tempat ibadah lainnya, maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Jangan kita ganggu supaya akan menimbulkan kedamaian. Nah, gimana nak? Sudah mengerti kan cara kita menghargai perbedaan beragama? Jika sudah mengerti, sekarang kita lanjut. Contoh sikap toleransi dalam perbedaan antara lain memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Jadi kita berikan kesempatan teman untuk beribadah. Yang kedua yaitu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Jadi jika teman kita beribadah, berdoa, maka kita tidak boleh mengganggunya. Nah, selanjutnya tidak merendahkan agama orang lain. Jadi kita tidak merendahkan agama orang lain supaya kita berdamai dan hidup rukun. Jadi dalam ketiga ini, jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan bisa
menerima perbedaan agama, perbedaan kesukaan, perbedaan kegemaran, dan perbedaan hobi, dan juga perbedaan agama. Nah, bagaimana? Nak, sudah mengerti? Untuk tugasmu, silakan buka halaman 85. Kerjakanlah menurut pendapatmu mengenai saling menghargai perbedaan, apa manfaat rasa hidup rukun, mengapa kita perlu bekerja sama. Ini yang pertama. Yang kedua, buatlah dalam tabel nama temanmu dan olahraga kesukaan temanmu. Buat di buku latihanmu ya nak ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.